Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat bergabung malam ini teman-teman semua. Apa kabar? Shalom, Selamat malam Bu Lince, Bu Rosalin, selamat malam. Pak Lubis, shalom. Ibu Sinta, Ibu Lydia Eka, Shalom. Pak Roli, Bu Gita, apa kabar semuanya? Luar biasa. Praise God, Tuhan kita luar biasa ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Selamat bergabung ya dalam ibadah kesayangan kita Zoom CLCC. Malam ini kita akan berdoa dulu sebelum kita akan memulai ibadah kita malam ini ya. Oke, selamat malam Ci Juni sudah bersama dengan kita. Puji Tuhan, senang sekali ya. Ya, Ci Siane, apa kabar? Selamat malam Ci Siane. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya, Ci? Baik. Amin ya, Tuhan Yesus baik. Mama kabarnya gimana? Ibu Mama Lopiun. sama. Ya. Tuhan, masih sama. Ya. Kita bawa dalam doa ya. Iya. Dan Tuhan selalu menolong ya, mamanya Cisiane ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dulu ibadah kita malam ini dan doa ini pembukaan akan dinaikkan oleh Bapak Lubis Halomuan Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Pak Lubis ada di sana? Ya, oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa ya terlebih dahulu. Oke, selamat malam Bu Rosalin. Mungkin Pak Lubis masih ada dalam perjalanan. Ya, Pak Roli, selamat malam Pak Roli. Oke, Pak Roli ada di sana. Oke, mungkin masih dalam perjalanan. Ya, silakan Bu Rosalin bisa buka dulu dalam doa pembukaan ya. Ya, oke. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini, dan terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kepala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian saat ini dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin untuk doa yang sangat indah malam ini ya, telah dinaikkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari Bapak Ibu sekalian, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai malam ini ya. Oke, ini saya kepingin buka mic, cuma masalahnya buka kamera cuma ada sedikit terganggu ya. Jadi tampilannya kurang bagus, jadi sambil menunggu dia stabil dulu. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah saudara-saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya, yang luar biasa di malam ini. Kita sangat mengagumi Dia. Haleluya, Tuhan yang baik. Kita datang sujud dan kita menyembah Dia selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya, kita menyanyikan lagu tentang kebaikan Tuhan. Dia yang sangat baik. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Oke, selamat malam Bu Yeti, sudah bersama dengan kita ya. Haleluya. Oke, Bu Yeti, apakah sudah sampai di rumah Bu Yeti? Iya Pak, ini sudah sampai nih, turun dari mobil. Saya jadi sampai belum ini, maaf.
Hostnya masih turun dari mobil. Udah sampai rumah ini. Oke, tidak apa-apa. Ya, Oke. oke, baik. Nanti Ibu Iya, Yeti tinggal makasih. melanjutkan ya. Ya. Sama-sama. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh yes Lord, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Ini. Kita cinta Yesus. Yang cinta Yesus malam ini kita katakan bersama-sama. Oh, kami cinta Kau Tuhan, ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Daramu untukku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari buka tangan saudara, dengan hati bersyukur katakan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, angkat tanganmu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, Yesuslah Tuhan, katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya, sepanjang hidupku Kau sangat
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Praise God, Bapak Ibu semua. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi ya. Malam hari ini kita percaya bahwa dalam Yesus selalu ada jalan ya. Jalan yang terbuka bagi kita sekalian. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan keluar. Katakan amin. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Tuhan, kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Jalan ku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Oh, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan sama-sama, selalu ada jalan, taat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Dengan iman katakan, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari katakan sekali lagi, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Dengan iman katakan sama-sama, selalu ada jalan, saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup
selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh, oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini anak-anakku tetap semangat karena selalu ada jalan keluar bagi mereka yang percaya. Mari bersama di hadapan Tuhan kita katakan bersama-sama, selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kejauhan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Oke, haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Praise the Lord. Akan menaikkan doa ya. Apakah ada Cifung di sini? Saya lihat Cifung, oh nggak ada ya. Oke, Cifung, ya. Halo Cifung, nanti Cifung isi kesaksian ya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Cifung dan Bu Ong Gyo Kim akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan malam ini sebelum kita akan mendengarkannya. Oke, haleluya. Ya, selamat malam Pak Frans Angki sudah bergabung bersama dengan kita ya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, mari kita berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada petang malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini Tuhan. Ini oleh kebesaran dan kemurahan-Mu ya Bapak. Ya Yesus. Kami mengucap syukur kami boleh berkumpul Tuhan. Buat juga jemaat-jemaat di gereja CLCC ini ya Tuhan. Kau satukan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Gak kami ya Tuhan. Oh Tuhan, bila kami Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan Tuhan akan tertanam di dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Oh Tuhan, karena firman-Mu itu ya dan amin. Amin. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu yang menyempurnakan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai Pastor John Tuhan untuk membawa firman-Mu. Berikan tambah-tambahkanlah hikmat marifat yang daripada Engkau. Oh Tuhan, Engkau berikanlah juga kesehatannya Tuhan. Ya Yesus. Dan kekuatan Tuhan. Oh Tuhan juga buat anak-anak-Mu yang di Zoom ini Tuhan. Biar mengalami mujizat ya Tuhan. Apapun ya Tuhan. Yang mereka Tuhan butuhkan. Dan semuanya Engkau yang mencukupi semuanya. Amin. Engkau yang menyediakan semuanya Bapak. Amin. Dan yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan kami percaya Tuhan. Kami beribadah ini petang malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau ya Tuhan. Yang berkarya sendiri ya Tuhan.
pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan, ada kuasa-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan Tuhan menjadi sempurna ya Tuhan. Karena Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan, penolong kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini ya Tuhan. Dan hamba mengucap syukur hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Kyo Kim untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya dari kota Sidoarjo. Haleluya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Ibu Yeti, host kita yang luar biasa, akan memperdengarkan dulu siapa-siapa yang bertugas malam ini. Ya, silakan Bu Yeti Sulistiorini. Siap. Terima kasih Pak Pendeta John Sarbunan. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Maaf tadi terlambat karena dalam perjalanan, sekarang sudah sampai rumah. Ucap syukur terima kasih. Amin. Di sini ya untuk susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom tanggal 21 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 PM Hong Kong, pukul 13 PM Jerman Nederland. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Pengumuman disampaikan Ibu Lince dari Sidoarjo. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Pastor John Sarbunan. Dipersilakan Bapak Pendeta. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang baru tiba saja di Kota Kediri dalam perjalanan kemarin ya dari Jakarta menuju ke Surabaya dan ke Sidoarjo, lalu malam ini balik lagi ke Kediri. Wow, luar biasa ya. Bersama dengan Tuhan rasanya senang. Jadi kalau sudah ketemu kita ini rasanya capeknya hilang ya. Rasanya lelah itu hilang ya, saudara-saudaraku. Itulah suatu kebahagiaan kita di dalam Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, dan oleh anugerah Tuhan malam ini Tuhan tuntun kita langkah demi langkah ya, step by step. Kita sudah tiba di serial yang ke-307 ya, saudara-saudaraku. Tanpa terasa Tuhan bawa kita semakin hari semakin jauh, semakin dalam, semakin banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, banyak yang kita pelajari, membuat kita tambah mengerti ya. Dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Katakan amin ya. Jadi tema kita sepanjang tahun 2024 kita bicara tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam apa saja ya. Dan malam ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Apa jawabannya? Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau itu tidak ada teladan sejati, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tentu ya, amin ya. Oke. Yang mengerti bilang amin. Haleluya. Amin ya. Dan mari kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ini adalah sebuah pengajaran yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, dan untuk kita semua pada malam ini sebagai murid-muridnya. Dan kepada Ibu Rosalin dari Jerman yang saat ini ada di kota Surabaya, orang tua kita,
akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini bagi kita sekalian. Shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih Pak John kesempatan yang Yes. diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Amin. sekalian, dari ayat ini kita akan temukan bahwa ternyata di sini ada teladan sejati yang Yesus inginkan dari hidup kita sekalian, ya. Ini coba saya besarkan sedikit dulu supaya semua kita bisa lihat dengan jelas, ya, puji Tuhan ya, supaya saya juga bisa lihat lagi dengan lebih jelas ya. Dan memang teladan sejati ada di sini. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama akan mempelajari firman Tuhan ini yang luar biasa tentang teladan sejati ya. Haleluya. Yang berapa banyak saudara malam ini rindu supaya Tuhan ingin pakai saudara dan saya menjadi teladan sejati? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Oke, kita akan sama-sama pelajari di malam ini firman Tuhan yang luar biasa untuk membekali kita semua ya, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan kembali. Tuhan ingin kita gerejanya menjadi berkat. Katakan amin ya. Oke. Dan mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan sejati. Bilang teladan sejati ya. Teladan sejati ini akan membuat orang lain dapat mengenal Kristus. Amin, saudaraku. Orang dapat mengenal Kristus kalau mereka melihat ada teladan sejati, teladan Yesus dalam hidup kita sekalian. Dan kemudian mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Amin, saudaraku. Maka kemuliaan Allah itu akan nyata di dalam teladan sejati. Kalau tidak ada teladan sejati, kita nggak punya kesaksian yang baik, maka orang tidak akan bisa mengenal Kristus dalam hidup kita dan mereka tidak bisa memuliakan Bapa kita di sorga. Ya, amin. Bapak Ibu sekalian ya. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita, akan sangat membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan, ya, kita akan menemukan ada tiga kebenaran. Tiga kebenaran, saudaraku, tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Karena ada banyak orang di luar sana, mereka tidak mengerti. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka adalah salah satu anggota gereja tertentu, bahkan mereka juga melayani di dalamnya. Tapi banyak dari mereka yang belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Tapi malam ini semua yang hadir dalam ibadah live streaming CLCC Zoom online, Tuhan ingin kita mengerti bagaimana, saudaraku, bahwa ada kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Berapa banyak saudara mau malam hari ini Tuhan pakai saudara menjadi alat dalam tangan Tuhan? Mari kita berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin ya. Jadi teladan sejati dia menjadi berkat, saudaraku, bagi orang lain. Dan dia bisa memuliakan Bapa kita di sorga. Dan kita akan pelajari malam hari ini siapakah dia, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Mari kita lihat ciri yang pertama. Orang yang memiliki teladan sejati, dia itu adalah, ada T yang pertama, yaitu tidak apa, saudaraku? Dia tidak saling menghakimi, ya, dia tidak saling menghakimi lagi dan kemudian membuat saudaranya jatuh atau tersandung. Disinilah saudara-saudara orang-orang yang punya teladan sejati, mereka tidak ingin menghakimi dan tidak lagi membuat saudaranya jatuh atau tersandung. Ya, itu ciri dari orang yang punya teladan sejati. Nah, mari kita lihat ayatnya, Roma 14 ayat 13. Ya, Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Ojo, jangan Bapak Ibu. Artinya Tuhan ingin
setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya malam ini, kita tidak saling menghakimi. Meskipun si A, si B punya kekurangan, kelemahan, jangan menghakimi. Karena urusan orang menghakimi itu adalah urusan Tuhan. Katakan amin ya. Kemarin kita sudah pelajari tentang hal tersebut, saudaraku. Entah dia berdiri, entah dia duduk, entah dia makan, dia tidak makan, kita tidak punya hak menghakimi. Amin ya. Jadi orang yang punya teladan sejati, dia tidak menghakimi lagi. Dulu memang dia suka menghakimi, tapi sejak dia mengenal Kristus, dia mengenal firman, dia tahu akan kebenaran, dia tidak mau lagi menghakimi. Amin ya. Tidak mau menghakimi siapapun, saudaraku. Karena dia tahu bahwa urusan menghakimi seseorang itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan dia, ya. Dan dia tidak membuat orang lain jatuh atau tersandung. Amin. Teladan sejati ada di sini. Tapi kalau teladan tidak sejati, itu sukanya menghakimi, sukanya menjelekan, sukanya memfitnah, sukanya suraku ngurumpi, itu teladan tidak sejati, ya, saudaraku. Dan orang-orang demikian, Bapak Ibu sekalian, mereka ini tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat yang kedua, rahasia kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Mari kita lihat ciri yang kedua. Ada T yang kedua. T yang kedua itu juga ada tidak. Ya, tidak apa, saudaraku? Dia tidak menganggap diri, tidak menganggap orang lain najis, ya, oleh pengetahuan dan oleh karena iman dalam Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan menganggap orang lain itu najis, Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh pengetahuan dan imannya dalam Tuhan Yesus, meskipun dia punya iman kepada Yesus, dalam Yesus dia tidak boleh menganggap orang lain itu najis, ya, saudaraku. Yesus saja tidak, saudaraku, dia tidak menolak orang berdosa yang datang kepadanya, saudaraku, ya. Kita akan lihat Roma 14 ayat yang ke-14. Ya, Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Amin. Mahatma Amin. Gandhi berkata, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau berpikir sesuatu yang baik, pasti itu baik. Tapi kalau engkau berpikir sesuatu jelek, buruk, bahkan najis, itu juga akan menjadi najis, ya. Jadi saudaraku, seringkali Bapak Ibu sekalian, orang itu banyak, saudaraku. Mereka mengalami masalah dalam pola pikir mereka, mindset mereka, saudaraku. Ya, cara berpikir mereka yang tidak alkitabiah, saudaraku. Nah, karena itu, saudara, teladan sejati itu dia tidak menganggap orang lain. Orang lain itu orang-orang dekat dengan dia atau mungkin orang-orang yang saudaraku ada di sekitar dia. Dia tidak menganggap orang lain itu najis. Oleh apa? Oleh karena dia punya pengetahuan dan oleh karena dia punya iman dalam Kristus, ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Yang engkau dan saya lakukan adalah berdoa untuk orang tersebut. Kalaupun mungkin dia salah, mungkin dia berbuat dosa, kita doakan dia supaya Tuhan bawa dia ke jalan yang benar. Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Amin, ya. Ini teladan yang sejati ada di situ, saudaraku. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Ciri yang ketiga, ada kata tidak juga. Yang ketiga, tidak apa, saudaraku? Ini dia, ya. Ini lebih seru lagi, saudaraku. Yang ketiga, tidak menyakiti. Tidak menyakiti siapa, saudaraku? Tidak menyakiti hati saudaranya oleh karena sesuatu yang engkau makan, saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Teladan sejati itu dia tidak menyakiti hati saudaranya oleh karena sesuatu yang dia makan, saudaraku. Oke, mari kita lihat Roma pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan John hilang. Ya, silakan Bro Salim, bisa Sudah. diteruskan.
Oh, sudah. Iya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Sebab itu sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena apa? Sesuatu yang engkau makan, engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia, ya. Kristus telah mati untuk orang-orang di luar kita pun Yesus telah mati bagi mereka. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan ketika dia berada di Bali, saudaraku, ya. Nah, pada waktu itu kan orang Bali di sana mereka tidak makan sapi, ya, saudaraku. Lalu hamba Tuhan ini pada saat mereka punya hari perayaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, ya, dia pada waktu itu lagi makan di sebuah tempat makan, dan karena dia tahu bahwa orang di Bali pada hari itu mereka tidak boleh makan hewan tersebut, saudaraku. Akhirnya apa, saudara, kasih dalam Tuhan? Demi untuk menjaga kesaksian hidupnya, dia tidak makan, ya, makanan hewan tersebut yang menjadi juga makanan kesukaan dia. Saudara, ini penting, Bapak Ibu, ya. Jadi yang ketiga, kita tidak menyakiti hati saudara kita oleh karena sesuatu yang kita makan. Nah, ini teladan sejati ada di sini, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saudara, ini penting sekali ya supaya kita benar-benar bisa menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita, ya. Oke. Dan mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dinikmati oleh orang yang menjadi teladan sejati. Kita perhatikan ini. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak membuat saudaranya itu jatuh dan tersandung, ya, saudaraku. Mari kita lihat ayatnya, Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Amin. Amin, ya, saudaraku. Jangan kita membuat saudara kita apa? Jatuh dan tersandung. Artinya apa? Tuhan ingin supaya mereka itu tetap bisa berjalan, ya, tidak kena sandungan, tidak kena batu, mereka tidak jatuh, tidak tersandung, saudaraku. Nah, maka itu kita benar-benar anak-anak Tuhan hadir untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut, ya. Saya percaya ketika seorang istri punya kesaksian sejati, tanpa perkataan pun suaminya akan bertobat, ya. Demikian juga seorang suami yang punya kesaksian sejati tanpa perkataan pun istrinya juga akan bertobat. Katakan amin. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Kesaksian sejati itu Tuhan ingin ada dalam hidup kita semua. Yang percaya bilang amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia, luar biasa, ya. Dia beranggapan positif. Jadi semua positif, nggak negatif, ya. Sementara yang lain itu beranggapannya najis. Beranggapan najis itu artinya negatif, melulu, saudaraku. Nah, kita akan lihat dulu Roma 14 ayat yang ke-14. Ya, Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Amin. Amin, ya. Bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi kalau orang berpikir najis, ya itu najis. Tapi kalau dia berpikir tidak najis, ya tidak najis, ya. Jadi you are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau kita berpikirnya positif, semua positif. Tapi sebaliknya kalau kita berpikir yang negatif, maka semuanya pasti negatif, ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara, kalau engkau berpikir engkau sakit, maka engkau sakit, saudaraku. Kalau engkau berpikir engkau sehat, maka engkau sehat. Kalau engkau berpikir engkau menang, engkau pasti menang. Amin, saudaraku. Kalau engkau berpikir engkau kalah, saudaraku. Jadi medan pertempuran terbesar dalam diri manusia itu ada di dalam pikiran. Makanya Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian kita miliki pikiran Kristus, ya. Jangan sampai kita tertipu dengan pikiran kita ini, saudaraku. Maka setiap hari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya jangan kita berjalan menurut anggapan kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri. Orang yang berjalan menurut anggapannya, menurut pikirannya sendiri, dia akan gagal, dia akan kecewa. Tapi kalau orang berjalan menurut pikiran Kristus,
dia akan selamat, dia akan aman, ya. Pikiran Kristus itu apa? Itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan selain perkataan Tuhan, ini juga adalah pikiran-pikirannya Tuhan, ya. Maka Tuhan ingin pikirannya ada di dalam pikiran kita. Katakan amin, ya. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu terlambat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah tidak bisa lagi menolong kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar. Kita berpikir bahwa sudah habis harapannya. No. Jangan berpikir seperti itu. Itu dusta daripada setan. Setan berkata bahwa kamu tidak bisa disembuhkan lagi. Kamu sakit. Kamu akan mengalami keadaan yang lebih buruk lagi. Hati-hati Bapak Ibu dengan pikiran-pikiran seperti itu, ya. Ketika engkau melihat persoalan pergumulanmu dan engkau berpikir, kenapa orang itu dalam keadaan baik sementara aku dalam keadaan tidak baik? Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang kau pikirkan itu belum tentu itu pikiran Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau engkau masukkan pikiran Tuhan itu, firman Tuhan dalam pikiranmu, engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun di tengah-tengah persoalan, kesukaran, masalah yang sedang terjadi, engkau berpikir, oh bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Oh bersama dengan Tuhan pasti ada jawaban. Oh bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Oh bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat. Oh bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah lihat Daud Bapak Ibu sekalian. Saat dia menghadapi Goliat, si pendekar daripada bangsa Filistin. Sementara Raja Israel, Raja Saul dan pasukannya, tentaranya dan rakyatnya, mereka ketakutan, mereka menangis, saudaraku. Selama beberapa hari si Goliat, si pendekar daripada Filistin mengintimidasi mereka, saudaraku. Mereka ketakutan, saudaraku. Tapi Daud seorang walaupun kemerah-merahan, anak bocah cilik masih kecil yang diremehkan oleh orang lain, tapi karena dia punya pikiran Kristus, dia tahu bersama dengan Tuhan meskipun dia kecil. Goliat dia ini tidak ada apa-apanya, saudaraku. Goliat sampai meremehkan, mengejek, menghina Daud, saudaraku. Dan Daud tidak pernah takut. Dia maju bersama dengan Tuhan. Malah dia mendekati Goliat. Dia cuma bawa alat senjata perang yang sederhana. Bawa kartapel dengan juga 5 batu di kantongnya itu. Dan ketika satu batu dilepaskan, langsung kena sasaran. Itu persis kena jidatnya Goliat dan Goliat tumbang hari itu. Kenapa? Karena Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Katakan amin. Daud melihat Tuhan lebih gagah perkasa, lebih dahsyat, lebih kuat daripada Goliat, saudaraku. Sementara orang Israel dengan rajanya Saul, mereka berpikir Goliat ini menakutkan, Goliat ini mengerikan, mereka akan mati ditumpas oleh Goliat. Dan mereka ketakutan, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jaga pikiranmu baik-baik, ya. Jangan berpikir bahwa kamu sakit sudah tidak bisa disembuhkan. Jangan. Tetap percaya. Masih ada pertolongan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Hidup saudara saya bukan ditentukan dari apa kata manusia, bukan juga ditentukan oleh apa kata dokter, tapi hidup saudara saya ditentukan dari apa kata firman. Firman selain perkataan Tuhan itu adalah pikiran-pikiran Kristus. Katakan amin. Haleluya. Orang menjadi depresi, menjadi stres, menjadi frustrasi. Kenapa? Karena dia lupa mengisi hati dengan firman, dia lupa mengisi pikirannya dengan firman. Itulah sebabnya dia banyak terkecoh, dia banyak terbuai, dia banyak selaku mengalami kelemahan, kegagalan, ketakutan situ. Nah, hari ini Tuhan ingin selaku kita menjadi teladan sejati di sini, ya. Kita lihat yang terakhir ini dia. Nanti Ibu Lydia Eka berdoa buat kita semua. Kembali kita lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyelamatkan saudaranya, sementara yang lain itu dia membinasakan saudaranya. Dengan apa? Dengan makanan. Ya, mari kita lihat, ya. Roma pasal yang ke-14 ayat 15. Ya, Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Amin. Amin. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah mati untuk dia, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan gara-gara makanan jadi ribut, ya, saudaraku. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, memang ini dalam konteks makanan ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian karena makanan-makanan tertentu yang bisa
bisa mengakibatkan masalah muncul ya dari segi kesehatan, saudaraku. Soal itu bisa juga bisa jadi kontroversi di situ. Tapi di sini kita rindu. Memang sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus. Makanya Yesus katakan apa? Dia ajarkan kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau makan itu secukupnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan berlebihan. Kalau berkat jangan minta secukupnya, minta berkelimpahan. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa salurkan berkat itu, ya. Namanya cukup. Cukup itu relatif. Ada orang dapat 1 juta cukup, tapi ada yang nggak cukup. Ada yang dapat 5 juta cukup, tapi ada yang nggak cukup. Ada dapat 10 juta cukup, ada yang nggak cukup. Ada dapat 100 juta cukup, ada yang nggak cukup, saudaraku. Jadi cukup itu relatif, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau doa, minta berkat jangan minta secukupnya, minta berkelimpahan. Tapi kalau makan, minta secukupnya aja, Bapak Ibu sekalian ya, supaya tidak muncul kolesterol, ya, tidak muncul asam urat, tidak muncul diabetes. Karena apa? Makannya secukupnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudaraku, dan ini Bapak Ibu sekalian saya percaya bahwa Tuhan dimuliakan kalau kita bisa jadi berkat bagi saudara-saudara kita. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tetap semangat. Dan Ibu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Bu Rosalin sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ini teguran bagi kami. Kemuliaan Allah di dalam teladan sejati itu ciri-cirinya. Dia tidak saling menghakimi itu. Dia tidak saling mencemooh orang lain yang mungkin merasa dirinya benar. Kemudian tidak menganggap orang lain itu najis. Oh Tuhan, terima kasih. Jangan sekali-sekali memandang rendah kepada orang lain. Sedangkan diri kita sendiri aja belum tentu kalau kita itu benar. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tidak saling menyakiti saudaranya tuh. Kami percaya Tuhan, seandainya satu sama lain saling menghormati, pasti dunia ini aman. Kami benar-benar bersyukur pada malam hari ini firman Tuhan yang sungguh menegur hati kami tuh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tolong urapi Tuhan Bapak John Sagunan. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran lagi Tuhan. Berkati istri, anak, dan saudaranya Tuhan. Dan orang tuanya Ibu Sinta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah hati kami, perasaan kami, doa kami panjatkan hanya satu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah malam ini. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, nanti setelah doa profetik dan pengumuman baru Cipung bersaksi ya. Cipung lah, rupanya masih di jalan. Oke, kembali pada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Pak Pendeta John Sargunan. Dan sekarang untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Jaju. Dipersilakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Bu Yeti. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam Bu Jaju. Haleluya. Saya mau menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan air isi. Yes. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Air isi.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Yes. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise God. Ya, silakan host Bu Yeti. Terima kasih Ibu Jaju yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang Ya, sama-sama Bu Yeti. ya, dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Lince. Dipersilakan Ibu Lince. Baik, terima kasih. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanis. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC
68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang dihadirkan Tuhan di rumah, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024. Pastor Johnson Bubnan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul untuk HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lince dari Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Terima kasih sama-sama. Amin. Ibu Sama-sama. Lince sudah membawakan pengumuman. Dan sekarang kami Sama-sama. Terima kasih. sekarang kami kembalikan pada Bapak Pendeta John Sarbunan. Dipersilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang telah memimpin ibadah kita ya sampai pada puncaknya. Sebelum kita menutup, kita akan dengarkan dulu kesaksian Cifung yang lagi di jalan. Cifung apa mau bersaksi? Kita nyapa dulu Ko Anto yang sudah hadir bersama kita. Shalom Ko Anto. Ya, selamat bergabung Ko Anto ya, dan Ci Juni dan teman-teman semua, Pak Roli, Bu Gita, Pak Lubis, teman-teman semua orang luar biasa, Pak Ferry dan Bu Lastri ya. Puji Tuhan, nanti kita akan dengarkan performance mereka untuk hari Kamis. Oke, kepada Cifung dipersilakan bisa memberikan sedikit kesaksian untuk menguatkan teman-teman kita malam ini. Silakan Cifung. Halo Cifung, ada di sana Cifung? Lagi dalam mobil ya? Bisa dengar suara saya? Ya, nanti Bapak Ibu yang punya pergumulan, silakan bisa mengirimkan permohonan doa di depan layar chat atau bisa open mic, bisa buka mic dan langsung bisa menyampaikannya secara langsung dan nanti kita akan berdoa. Dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf tadi ibadah doa mujizat 1 jam karena tadi lampunya mati di gereja sehingga itu mengakibatkan tidak bisa terkoneksi internetnya ya. Memang saya juga pas tadi lagi di luar sehingga Ibu Ongkyopim yang bisa masuk sementara yang lain tidak bisa masuk. Jadi rencana ibadah doa mujizat tadi siang kita akan adakannya lanjutkan besok Bapak Ibu ya. Percaya bahwa sesuatu yang ajaib Tuhan akan siapkan bagi kita semua di dalam ibadah doa mujizat ya, dan kita sudah dengarkan kesaksian teman-teman yang menceritakan bagaimana keajaiban Tuhan ya dalam kehidupan mereka. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, coba kita cek lagi Cifung. Shalom. Apakah mau mengisi kesaksian malam hari ini? Haleluya. Oke, ini sepertinya mungkin masih terganggu signalnya di sana ya. Cifung bisa dengar suara kita, tapi kita nggak bisa dengar suara Cifung ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa malam ini untuk beberapa saudara-saudara sekalian, termasuk Mama dari Ibu dari Cisiane ya. Kita doakan Ibu Lopiun, supaya Tuhan memberikan anugerah belas kasihan baginya. Dan saya bersyukur sekali kemarin ketemu dengan Pak Bruri Brosalin. Oke, sehingga puji Tuhan saya lihat ada perubahan ya di dalam wajahnya Pak Bruri yang tadinya bengkak ya.
Tapi puji Tuhan sudah ada kemajuan luar biasa. Amin ya. Tuhan menolong Pak Bruri dan semua yang lain. Oke, Pak Lubis. Puji Tuhan, apakah mau bersaksi malam ini, Pak Lubis? Pak Sujo minta doa aja untuk anak saya yang Kestel dari malam Kestel. demam. Iya. Oke, Kestel ya. Ya, yang nomor Iya. 2 itu ya. Betul, Pak Sujo. Oke. Baik, kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu yang juga dalam keadaan demam, Bapak Ibu, tetap percaya ya, jangan cemas, jangan risau, karena kami sudah mengalami itu, Bapak Ibu, pada waktu anak kami juga dalam keadaan demam ya. Demamnya tinggi, saudaraku. Sehingga dia di kamar, mamanya ini cemas, dalam keadaan agak sedikit ciut hatinya. Tapi saya tenang saja, saya tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar ya. Dan waktu itu kami dalam pelayanan pergi ada kunjungi beberapa saudara-saudara seiman, dan memang mamanya berpikir bahwa nanti mau dibawa anak kami yang kecil itu ke dokter untuk diperiksakan. Namun puji Tuhan, Bapak Ibu, setelah ibadah pagi, Bapak Ibu, langsung saat itu saya datang ke kamar anak yang sakit ini, saya ambil perjamuan kudus, roti dan anggur itu, dan saya berdoa dengan dia, dengan Bu Sinta, dan puji Tuhan, saya suruh dia minum, ya. Dan kuasa Tuhan bekerja, Bapak Ibu. Dan akhirnya tiba-tiba panas yang tinggi mulai turun satu. Sehingga akhirnya kembali normal. Lalu siangnya itu, dia sudah pergi olahraga lagi, nge-gym. Kalau dia nggak olahraga, memang badannya kurang enak, agak kesakitan, ya. Dia pergi nge-gym lagi, besoknya sudah pergi ke sekolah, ya. Lalu bis, kita akan berdoa untuk anak Bapaknya Kestel, ya. dulu. Kenapa Pak Frans Angki? Bapaknya dulu angkat barbel. Iya, ya. Memang kita perlu olahraga ya, itu penting juga. Tapi memang Paulus berkata latihan badani itu terbatas gunanya, ya. Gunanya ada, tapi terbatas. Tapi ibadah seperti ini kita lagi olahraga rohani ya. Apa yang kita olah? Roh kita ini, rohani kita yang diolah, ya, diolah jadi kuat, iman kita diolah jadi kuat, ya. Percuma kalau orang badannya gede, badannya kekar, tapi kalau imannya lemah, nah itu gampang stres, gampang putus asa, ya. Jadi kita memang dua-duanya penting, ya. Kita nggak bisa melupakan juga. Tapi yang penting rohani dulu, itu nomor 1, ya. Makanya Bapak Ibu setiap hari kita olahraga, ya. Bapak Ibu jangan lupa ya. Daripada stres di rumah, lebih baik kita olahraga dengan Tuhan, ya. Kita melatih roh kita, jiwa kita diisi dengan firman supaya kita nggak stres, nggak gampang dalam keadaan depresi. Itu adalah cara yang terbaik. Amin ya, Bapak Ibu. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Nanti untuk kesaksian Cipung, untuk waktu yang akan datang kita akan dengarkan ya. Oke, Ci Siane, apa yang mau disampaikan malam hari ini sebelum kita akan berdoa? Haleluya, praise the Lord. Saya berdoa supaya semuanya dalam keadaan sehat. Ya, gimana sih? Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ya. Saya itu kan ajak dokter baru, Pak, Ya. untuk merawat mama. Ya. Nah, itu bawa kayak alat gitu. Ya. Jadi kita usah pergi ke cek lab darah. Dari teknologi kuantum ini tuh, ya, kita kelihatan mama itu kekurangan zat apa aja. Ya. Lalu dia bukakan resep, kasih obat buat mama. Ya. Saya tuh dikasihin 6 macam barang. 5, tapi saya nambahin 1 interlak. Itu probiotik. Karena dokter itu yang dulu suruh beliin Yakult, tapi adik-adik enggak beliin Yakult. Iya. Tapi dari 6 ini cuma dikasih 3 loh, Pak. Oh iya. Yang 3 itu entah ditahan sama adik, entah ditahan sama dokter yang lama. Saya enggak tahu. Katanya sudah ada sama sudah dikonsumsi sama. Sama dari mana? Wong dokternya itu sebelum kasih itu kan sudah pernah tanya sama adik-adik yang tinggal di rumah itu, sama perawatnya disodorin, ini loh obat-obat yang dimakan, dikonsumsikan. Tapi sekarang giliran dibuka resep, bilang
sudah semua. Gimana? Ya, Saya stres loh, Pak. Karena apa? Saya itu datengin dokter itu jemput ke situ Bondo itu butuh waktu 3 jam. iya, Terus bawa orangnya ke Surabaya, nganterin lagi. Saya itu butuh waktu 2 hari untuk semua aktivitas itu kerjaan semua saya tinggal. Lah kok kayak gitu loh Pak. Aku nih iya, jadi kecewa. iya, iya. Iya, Dan melihat hatimu ya, perjuanganmu, Tuhan tahu kamu sayang mamamu ya, Cisiane. Tapi saya percaya iya. tidak ada perjuangan Dokter yang sia-sia di itu hadapan sudah Tuhan. rawat mama sampai hari ini sudah 8 bulan. Tapi kan belum bisa sadar. Sedangkan dokter baru minta waktu 2 bulan. Lah kok dihadang-hadang. Tapi Ya, memang iya Pak, kalau dokter yang baru ini bisa sampai berhasil kan dokter lama malu Pak. iya, Cuman saya berharap Tuhan kasih kemurahan supaya adik-adik saya tuh bisa melihat gitu loh Pak, ya, bahwa yang nggak bener ini siapa gitu. ya. Iya. Ya, untuk itulah Ya itu Pak, kita ada di sini ya. karena ada pertentangan setiap kali ngasih obat ke orang tua itu bertentangan. Nah, dokter lama ngobrak-ngobrak supaya mama saya operasi di itu benjolan yang ada di payudara itu diambil. Nah, wong fisiknya lemah semua kok mau dibius itu tuh kan ya cuman operasi tok mungkin belum tentu bisa turun dari meja operasi malahan. Iya. Ya Pak itu. Ya, baiklah, Cisiane, kita akan berdoa ya untuk Mama, Ya. ya, Ibu Lupiun, supaya Iya. kuasa Tuhan bekerja ya malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, oke, Ya, terima siapapun yang punya, kasih. ya, sama-sama ya, tetap percaya ya, Tuhan punya cara Ya. untuk memberi pertolongan ya, bagi semua Iya. orang percaya menaruh iman kepada Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan ini sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan ya, bahwa Ya. Tuhan melakukan mujizat. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pujian-pujian ini sebelum kita menutup ya ibadah kita malam ini. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berkata di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang takut bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi dengan iman. Engkau ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Oh, mujizat-Mu Tuhan yang kami perlukan. Yesus, yang percaya katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu.
Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari semua yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Sungguh Tuhan, kami percaya malam ini Engkau membuat keajaiban. Mari semua yang mengasihi Tuhan, dengan iman sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan. Haleluya, sungguh Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan sama-sama, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Engkau Yesus berbuat mujizat di hidupku. Datang menyembah, ku sujud menyembah, Engkau Tuhan di hidupku selamanya. Amin ya. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya melalui lagu ini, saudaraku, ketika kami datang mendoakan Koko dari Ibu Nini Herawati, ya, adik dari Ibu Jajuk Liwati Koswandi, karena waktu itu beliaunya sakit, komplikasi. Sakitnya ada 5, saudaraku ya. Jantung, diabetes, ya, ada liver, ada 5 penyakit. Dan waktu itu yang bersangkutan dalam keadaan sudah tidak berdaya lagi. Ketika Ibu Nini telepon kami, dan kami pergi datangi rumah tersebut, memang dia seorang Kristen dan dia sudah pindah ke keyakinan istrinya, ya, dia sudah jadi mualaf, saudaraku. Sempat istrinya menolak untuk kami tidak mendoakan suaminya. Namun karena ini permintaan dari keluarga, akhirnya istrinya dengan berat hati, dia izinkan kami mendoakan suaminya, saudaraku. Dan Bapak Ibu, saya ingat waktu itu saya dengan istri kami nyanyikan lagu ini, saudaraku. Waktu kami nyanyikan lagu ini, saya lihat ada reaksi dari Pak Sulis, ya. Dia reaksi, tangannya bergerak. Oh, dia meresponi apa yang kami katakan. Memang dia sudah tidak bisa ngomong lagi, saudaraku. Lalu pada waktu itu kami berdoa selesai, kami pulang. Lalu Bu Nini telepon, dibilang mau ketemu dengan kami. Dan saya katakan, oke, kita akan ketemu, namun nanti setelah kebaktian selesai, karena malamnya ada kebaktian di rumah jemaat, saudaraku. Dan pada saat kebaktian selesai, saya diminta bersama istri datang ke rumah sakit di Kediri. Di sana yang sakit sudah ditaruh di atas mobil ambulans, karena di rumah sakit tersebut, rumah sakit Gambiran Lama, sekarang bernama Kili Suci, sudah menolak. Dia tidak bisa menangani dan harus dirujuk ke Surabaya. Di rumah sakit di Surabaya, di RKZ, 2 dokter menyatakan orangnya sudah nggak ada, saudara. Ya. Tapi entah kenapa dirujuk di rumah sakit Karamenjangan, Dr. Stomo, ternyata di pompa jantungnya, orangnya tiba-tiba bisa siuman lagi. Dan dia tanya mana pendeta yang mendoakan dia, saudaraku. Dan Ibu Nini, satu keluarga, kakak beradik, semua senang sekali. Dan sejak itulah, satu keluarga Ibu Nini Herawati bersama Bu Jaju dan keluarga besar Koswandi, mereka bergabung dalam pelayanan CLCC, ya. Tuhan buat mujizat, saudaraku, bagi kakaknya, adiknya yang sakit ini, saudaraku. Namun bisa mengalami keajaiban Tuhan, ya. Cuma sayangnya Tuhan izinkan dikasih kesempatan selama 1 tahun
dia tidak melangkah datang untuk mencari Tuhan, saudaraku. Oh, haleluya. Tuhan kasih kesempatan untuk dia hidup ini, dia beribadah kepada Tuhan. Ya, sempat Haleluya. diadakan ibadah ucapan syukur di rumah Bu Nini, dan waktu itu saya yang khotbah, saya melayani, dan saya lihat orangnya ada di situ. Ya, dia dengarkan firman Tuhan, istrinya juga yang fanatik dengan agamanya juga dengar firman Tuhan. Saudara, lalu anaknya juga dibawa ke kebaktian kami di Pondok Chandra, dan anaknya sudah saya tuntun terima Tuhan Yesus, ya. Namun sayang sekali ini yang bersangkutan, Pak Sulis, ya, saudaraku, selama setahun Tuhan kasih kesempatan, cuma dia tidak melangkah datang beribadah bersama-sama kami, saudaraku. Sehingga di rumah sakit yang Tuhan sudah bangkitkan dia di situ, Tuhan juga ambil dia, ya saudaraku. Tapi memang hidup mati kita itu dalam tangan Tuhan. Tapi paling tidak, yang saya mau cerita, yang saya mau sampaikan bahwa mujizat itu masih ada, ya. Karena itu jangan takut. Kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga, ya. Oke, mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Saya akan, ya Pak Lubis, Pak Frans. Ya, Pak John, mohon doakan saya untuk besok, Pak John, jam 6 sore. Saya mau SWL ginjal, Pak. Ginjal, ya? Ya. Oke. Untuk membersihkan ginjal. Ginjal nggak ada masalah, tapi dia ada batu, ada ini, jadi mau dibersihkan itu, Pak John. Ya, baik Pak Frans Angki. Kami doakan ya Pak Frans Angki. Siapa yang sakit malam hari ini, Bapak Ibu, dengan iman ya, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan letakkan tangan kananmu di depan layar monitor ketika namamu disebutkan satu persatu. Mungkin hari ini engkau ingat akan cucumu atau anakmu atau mungkin menantumu atau orang tuamu. Engkau mewakili mereka di dalam doa, ya. Engkau mewakili dia dalam doa. Kalau dia sakit di bagian tubuhmu yang mana, engkau letakkan tangan di bagian tubuhmu itu. Ya, imani. Meskipun dia tidak ada bersamamu saat ini di ruangan yang berbeda, tapi engkau punya iman datang kepada Yesus seperti seorang ibu yang punya iman untuk anaknya disembuhkan, dan ternyata Tuhan sembuhkan anaknya, ya. Malam hari ini ketika nama saudara disebutkan satu persatu, itu artinya Anda sedang terkoneksi dengan kuasa Tuhan, Anda terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus sekarang Pak Frans Angki yang kau terima, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata hari ini ginjalmu baik, steril, tidak ada lagi batu apapun, kotoran, karatan apapun, sudah bersih oleh biru Yesus. Engkau sehat hari ini di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas orang-orang kekasih yang engkau imani, engkau doakan hari ini, mereka juga disembuhkan. Ibu Yeti Sulistiorini, sudah Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan sudah sembuhkan anak mantu cucumu, Tuhan sembuhkan juga engkau bersama keluarga besarmu di dalam nama Yesus. Ibu Ongkio Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, untuk semua anak-anakmu juga untuk Indah hari ini, engkau sembuh Indah di dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit kanker atau tumor di kakimu, semuanya sudah bersih. Tuhan sudah sembuhkan engkau malam hari ini. Ibu Lydia Eka, engkau terima bersama dengan suami, anak mantu cucumu, sembuh dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus. Ibu Lince, engkau terima dalam nama Yesus bersama dengan semua anak mantu cucumu, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Pak Romli Halomuan Lubis, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Untuk anak Kestel, aku berkata panasnya kembali stabil di dalam nama Yesus. Sembuh untuk anak yang bungsu, yaitu Karen, Tuhan sembuhkan dia sehingga dia bisa berkomunikasi dengan baik di dalam nama Yesus. Perkembangan, pertumbuhan, semua berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Oh Cisiane, Cijuni, dalam nama Yesus. Tuhan melihat imanmu, engkau sayang kepada mamamu di dalam nama Yesus. Imani hari ini, kuasa Tuhan akan bekerja untuk mamamu di bagian payudara di dalam nama Yesus. Terima aliran kesembuhan oleh bilur Yesus. Sembuh, sehat, tidak ada yang membahayakan di dalam nama Yesus. Jaga hatimu baik-baik, tetap percaya, jangan menjadi kecewa, tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar dalam nama Yesus. Saat ini engkau juga terima kesembuhan secara pribadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan Tuhan bersama mamamu. Juga Ibu Rosalin, Pak Bruri, kami doakan dalam nama Yesus, sembuh sehat orang tua kami ini, Tuhan panjangkan umur hidup mereka, dan mereka juga urusan tanah sudah diselesaikan Tuhan, semua dilancarkan, dimudahkan, dan rencana kembali ke Jerman untuk pernikahan anaknya sudah berjalan lancar dalam nama Yesus. Untuk Pak Ferry, dalam nama Yesus. Bu Lasri, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, James, Cindy, Yohan, Pak Roli, Ibu Gita, engkau terima aliran kesembuhan. Saat ini juga
Dalam nama Yesus, untuk Ko Anto, engkau terima juga aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Untuk Cifung, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu, atas istrimu, atas suamimu, atas juga anak mantu cucumu, semua disembuhkan Tuhan malam ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, semua yang percaya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebelum berpisah, Tuhan kami doakan sembuhkan Cilinda Effendi. Oh Tuhan, di Pondok Chandra, karena tanggal 25 kami akan hadir di sana, lawatan kuasa pengurapan Allah mengalir dengan luar biasa. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga Ibu Indriani, sembuhkan Bu Joyce, Putirai, Bu Joyce yang ada di Jalan Manyar, Mama Bu Selia, sembuhkan, selamatkan dia dalam nama Yesus. Bu juga sembuhkan Pak Tony dalam nama Yesus. Liminto, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan. Juga Ibu Sandra yang ada di Jerman, Putri dari Bu Rosalin, Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan dia. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan, terima kemenangan, bahkan terima kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu Lince. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pastor John. Pak Terima kasih Prasanti, semuanya. Eka, Shalom terima semuanya. kasih. Om Jody, Yesus terima berkati kasih. semuanya. Rosalin Amin. diganjur. Terima kasih. Kita berkati ya. Selamat istirahat. Ya, Bulince, selamat istirahat teman-teman Ibu. semua. Pak Ferry, Bu Lasri, Om Tuhan berkati ya. Joki, Bapak Roli, Tuhan Selamat berkati. dan istirahat. berkati. Bu Eka, Ya, Bu Bu Sinta, Rosalin, terima ya. kasih. Meliawati, Terima kasih Ya, Pak John. sama-sama ya, ya. Johan, Shalom semuanya. Tuhan Johan, memberkati. Pak Sianto, Ya, berkati. Siane. Johan, ya Cindy, ya. Cacu, Tuhan berkati ya. Saudara Amin. Michael, Amin. berkati. Ya. Selamat Terima malam kasih. semuanya. Ya, Ya, selamat beristirahat. Sampai kita ketemu lagi Ya. ya. Ya, dan terima berkati. kasih. Selamat istirahat. God bless you all. Selamat beristirahat. Dan berkati. Bye-bye. Amen. Bye. Pak John, dan Amin. berkati. Amen. Sama-sama Bu Yeti, Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, Ya, Tuhan semuanya. berkati dan Ya, berkati. semangat ya. Ya, Rosalin, ya Bu Ong, Bu Bu Lince, Bu Yeti, Cajuk ya, semuanya ya. dan berkati Isiane, semuanya. Tuhan berkati ya. John, terima Ya, kasih. Sama-sama, Jadi semangat. dia Eka. ya, Eka, Ya, dan Pak berkati. Frans, Ya, Pak sukses John. ya. Besok kita dengar kabar baik ya. Pak Frans, kabar baik ya. Oke, Tuhan berkati Amin. semuanya. Bye-bye. Amen. Bye. Ya, oke, Tuhan berkati Cisiane semuanya ya. Lydia Eka, Tuhan berkati semuanya. Ya, bye-bye. Bye.